Sesi 2. Sesi 2 lah. Sesi 2. Oke, sambung lah. Dia masuk lagi ya. Oke, lanjut tadi pendekatan sistem sosial. Ada konflik dan sebagainya dalam sebuah perusahaan, maka digunakanlah pendekatan sistem sosial, yang mana sistem sosial ini kan dia mengelola permasalahan sekecil mungkin resikonya, supaya apa, tidak ada terjadi konflik yang besar, sehingga perusahaan itu tetap berjalan dengan baik. Nah, itu menggunakan pendekatan. Nah, tadi ada 3 lah. Pendekatan apa tuh? Pendekatan apa tuh? Nah, pendekatan yang pertama tadi pendekatan mekanisme menggunakan, kemudian yang kedua ada pendekatan yang ketiga ada pendekatan sosial. Nah, itu yang bisa dipahami lah, nanti baca aja lah di bawah pelajaran. Kemudian fungsi dan aktivitas MSDM. MSDM mempunyai fungsi dan aktivitas yang mana fungsi tersebut terkait dengan satu dengan lainnya. Nah, di dalam menjalankan aktivitas itu MSDM biasanya harus sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsinya apa tadi? Di antaranya adalah fungsi manajerial dan fungsi operasional. Nah, itulah. Fungsi pertama dalam menjalankan aktivitas MSDM di antaranya adalah fungsi perencanaan. Nah, yang mana secara esensial itu menyangkut rencana pengelolaan SDM sumber daya manusia, rencana pengelolaan sumber daya manusia organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi mengelola SDM tadi misalnya mengenai apa, rekrutmen, akhir tahun nanti ada
penerimaan pegawai baru itu direncanakan. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengadaan. Nah, fungsi pengadaan ini adalah usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah SDM yang tepat. Yang tepat di sini kan sesuai dengan kebutuhan dasar dari perusahaan itu sendiri. Misalnya dia membutuhkan eh, karyawan bidang administrasi, tentu yang dicari adalah orang-orang yang kompeten di dalam bidang administrasi, yang paham dengan komputer misalnya. Itu fungsi pengadaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengembangan. Nah, pengembangan di sini adalah dia berkaitan erat dengan peningkatan keterampilan serta kemampuan seseorang atau kemampuan dari karyawan itu. Maka itu ditingkatkan. Misalnya cara peningkatannya apa? Dengan diupayakan melalui jalur pelatihan atau pendidikan terhadap SDM. Misalnya ada karyawan yang dianggap potensial untuk menduduki suatu jabatan, misalnya jabatan baru, maka sebelum menduduki jabatan baru itu mereka biasanya dikembangkan dirinya atau dilatih lagi, misalnya diberikan pendidikan. Misalnya kalau di bank itu kan ada yang kuliah S1 lalu lanjut S2 lagi, misalnya kadang kayak itulah. Atau kayak dosen-dosen itu kan mengembangkan diri mereka, misalnya yang dosen S2 itu dikuliahkan lagi ke S3. Nah itu maksudnya dari fungsi pengembangan lah. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan. Itu berkaitan dengan upaya mempertahankan kemauan dan kemampuan kerja karyawan melalui penerapan beberapa program yang dapat meningkatkan loyalitas dan kebanggaan kerja. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu kan kalau ada perusahaan karyawan yang memiliki skill yang lebih, itu kadang kalau tidak layak misalnya perusahaan itu terhadap kinerja, tidak menghargai kinerjanya, kadang dia bisa pindah ke perusahaan lain. Maka untuk mengantisipasinya itu diperlukanlah pemeliharaan, misalnya dengan menerapkan program yang dapat meningkatkan loyalitas serta seorang karyawan itu bangga terhadap pekerjaannya itu. Misalnya dengan menaikkan kompensasi gajinya tadi misalnya, atau menaikkan jabatannya yang lebih tinggi. Nah itu termasuk upaya aset tadi, memelihara karyawan yang jadikan aset berharga tadi. Nah, kadang aset berharga itu kalau diambil perusahaan lain, nah susah nanti kan mencari karyawan baru yang sepadan lah istilahnya. Karena perlu biaya lagi, perlu cost lagi kan. Kemudian fungsi penggunaan biasanya itu menekankan pada pelaksanaan berbagai tugas dan pekerjaan oleh karyawan serta jenjang peningkatan posisi karyawan. Nah, jadi ketika menggunakan fungsi penggunaan ini, maka dia lebih ditekankan kepada fungsi tugas dari karyawan itu di dalam peningkatan posisinya. Misalnya asalnya jadi bawahan aja lalu naik tingkatnya penjabatan, maka ketika sudah melaksanakan pelatihan atau pendidikan tadi, pengembangan diri tadi, tentu kompetensinya juga berubah lebih hebat lagi misalnya. Nah itu ketika karyawan itu memiliki kompetensi yang lebih, maka itu digunakanlah sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi digunakan tuh sebaik mungkin supaya jangan istilahnya itu kabur dari perusahaan tuh, mundur pindah ke perusahaan lain. Nah, jadi kadang di perusahaan itu kan karyawan itu yang memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya itu jadi aset berharga. Nah, maka dijaga dengan baik. Apabila tidak diberikan hak-haknya yang layak misalnya, maka kadang karyawan itu bisa pindah atau ditawari perusahaan lain, nah gajinya lebih tinggi dari itu. Maka sangat disayangkan apabila karyawan itu selain itu pindah dari perusahaan yang dia bekerja. Nah, itu perlu dijaga aset tadi. Nah, itu ada beberapa fungsi tadi kan, fungsi pengendalian itu. Kemudian tantangan bagi SDM, diantaranya ada dua tantangan. Pertama tantangan eksternal dan tantangan internal. Kalau eksternal biasanya itu supaya tantangannya? Menghindari pengaruh negatif, perasaan puas tidak puas yang apa pada kondisi yang telah dicapai perusahaan. Biasanya kan
customer itu kan kadang dia menilai puas atau tidak puas tergantung dari pengaruh yang diberikan oleh perusahaan itu. Misalnya kita apa, beli barang di tempat apa misalnya toko misalnya kan, barang elektronik lah. Nah, kepuasan pelanggan tentu akan dicari kan. Misalnya beli TV. Ternyata yang dibeli TV itu ketika dibawa ke rumah rusaknya itu menjadi pengaruh negatif terhadap perusahaan. Maka itu sangat dihindari lah. Kemudian dalam menghadapi perubahan itu juga biasanya perlu penambahan biaya. Nah, jadi perlu tantangan tentang eksternal itu kan biaya yang banyak juga supaya dapat mempertahankan pasar tadi. Kayak di Palangka ini kan sepeda motor itu kan paling banyak itu orang beli produknya Yamaha dan Honda. Nah, itu bagaimana secara pembiayaan kos itu apa dijaga supaya keuntungan atau pasar jualan apa pasar jual sepeda motor itu tetap eksis di Kota Palangkaraya. Maka itu ada jelas memerlukan biaya yang lebih tinggi lagi. Contohnya apa? Marketing itu diturunkan ke mana misalnya pasar-pasar atau di jalan-jalan mana iklannya tuh. Nah, itu ada kosnya. Kemudian memberikan imbalan yang cukup tinggi pada pekerja yang mampu melakukan improvisasi yang kreatif. Nah, jadi kalau ada karyawan yang mampu berinovasi atau berimprovisasi yang kreatif itu biasanya harus diberikan imbalan. Nah, itu tantangan eksternalnya supaya ini tetap betah bekerja di situ. Kemudian ada juga tantangan ketenaga kerjaan lah. Setiap daerah tentu berbeda. Itu berbeda keragaman tenaga kerjanya si suatu daerah itu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Bagaimana misalnya di daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda produktivitas kerjanya. Nah, itu jadi tantangan juga. Kemudian yang C, globalisasi dari sudut MSDM. Nah, berarti harus melakukan usaha mengantisipasinya. Misalnya perusahaan itu harus memiliki SDM yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan bisnis. Misalnya SDM itu harus bisa berbahasa asing. Nah, itu perlu tuh karena tantangan global itu kan perlu perkembangan dunia bisnis itu kan bagaimana nanti melakukan marketing ke luar misalnya atau ada dari apa penanaman saham investasi orang luar negeri ke Indonesia misalnya. Nah, itu diperlukan skill dari dari SDM itu supaya bisa mengatasi masalah-masalah globalisasi tadi. Kemudian perusahaan juga harus memiliki kemampuan yang hebat dalam bisnis global, perdagangan bebas. Karena kita memasuki dunia globalisasi lah, tentu harus memiliki skill yang lebih bahasa asing ya, itu penting. Kemudian adanya peraturan pemerintah juga yang biasanya membuat keputusan. Biasanya kan apa pemerintah tuh terkadang membuat undang-undang apa kerja itu kadang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, itu tantangan tersendiri itu secara eksternal oleh perusahaan. Kemudian perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga semakin banyak pasangan suami istri yang kerja sehingga secara profesionalisme tentu tanggung jawabnya harus optimal lagi. Jadi suami istri itu kan kadang bekerja bersama-sama itu biasanya menyebabkan kerjanya kada optimal lagi. Nah, siapa yang jaga anak ya? Itulah. Jadi tanggung jawab keluarga masing-masing karyawan itu yang menjadi tantangan eksternal oleh perusahaan. Bagaimana menindaklanjuti itu misalnya. Kemudian kekurangan tenaga kerja yang terampil. Nah, di era modern ini kan nah, yang dibutuhkan itu adalah yang mampu beradaptasi dengan
teknologi informasi lah. Nah itu yang terkadang perusahaan itu memiliki kendala teknis tadi. Nah bagaimana dia menutupi kebutuhan karyawan itu yang mampu terampil di dalam dunia global tadi. Karena dunia persaingan kerja itu harus kompetitif lah. Pasar tenaga kerja itu harus kompetitif. Nah, kayak bagian itu nih, akuntansi itu kan. Kelebihan dari akuntansi syariah itu kan kampus IEM itu dengan kampus lain tentu dari segi Islamnya itu ya lah. Nah itu secara kompetitif itu sudah menjadi apa istilahnya itu persaingan antar sesama pekerja antar sesama pencari kerja biasanya. Nah, kayak begini kan tuh AKS itu kan akuntansi beda dengan kampus yang umum kan akuntansi ya kalau kalian kan akuntansi syariah. Nah itu sudah menjadi persaingan kompetitif tuh terhadap dunia kerja salah satu eksternalnya lah. Kemudian tantangan internal posisi organisasi bisnis biasanya itu diperlukan harus kompetitif. Nah, jadi posisi organisasi itu harus kompetitif dengan dunia luar. Bagaimana dia mampu meningkatkan kemampuan SDM itu harus kompetitif. Posisi organisasi itu dia harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Bagaimana dia mampu mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Bagaimana dia mampu meningkatkan SDM-nya lebih bagus lagi. Biasanya itu tantangan internal dari organisasi atau perusahaan. Kemudian fleksibilitas organisasi. Nah, ini tantangan yang kedua. Itu biasanya memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Biasanya perusahaan itu banyak memerlukan pengembangan atau apa istilahnya itu cabang-cabang itulah. Nah, maka dibutuhkan desentralisasi itu pelimpahan wewenang. Misalnya perusahaan besar, kita anggap perusahaan Honda lah. Misalnya Honda itu membangun cabangnya lagi gimana Sampit. Nah, tentu itu ada pelimpahan wewenang. Maka diperlukan lagi tenaga kerja yang benar-benar memiliki kemampuan dalam mengelola aset perusahaan tadi. Makanya itu harus fleksibel organisasi itu tantangan internalnya bagaimana secara fleksibel mampu mengelola SDM-nya itu sesuai kebutuhan dasar dari organisasi yang dijalankan. Kalau ingin membuka cabang perusahaan lagi kan diperlukan lagi karyawan yang mampu menjadi manajernya. Harus fleksibel, harus mampu memanfaatkan karyawannya dengan baik. Nah, kalau rekrutmen lagi kan tentu banyak lagi biaya yang dikeluarkan. Itu tantangan internalnya. Ini harus fleksibel bagaimana memanfaatkan situasi organisasi atau perusahaan itu dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di perusahaannya. Kemudian biasanya di internal itu ketika pandemi ini biasanya terjadi PHK atau pengurangan tenaga kerja. Nah, itu kayak apa supaya kada besar-besaran pandemi ini kan corona ini kan banyak perusahaan yang memecat atau mem-PHK karyawannya. Nah, itu secara internal itu menjadi dilema bagi perusahaan. Secara pasar kan misalnya harus eksis juga, tapi secara operasional, administrasi dan sebagainya, itu tentu ada biaya tersendiri apabila perusahaan itu tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan lancar. Nah, banyak yang gara-gara corona ini kan tingkat penjualan apa dan sebagainya itu mengalami pengurangan. Nah, tentu akan menyebabkan posisi karyawan itu berdampak juga terhadap pemecatan. Nah, itu biasanya karena apa? Antara biaya yang dikeluarkan dan biaya yang masuk itu jauh lebih kecil. Nah, itu tentu bagaimana menggaji karyawan itu karena supaya tidak terjadi uh, pengurangan tadi bagaimana manajemen itu berimprovisasi karena kan sistemnya online. Nah bagaimana mengatasinya kan online misalnya mengadakan jualan tuh kan supaya jangan terjadi besar-besaran PHK tadi. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah restrukturisasi. Nah,
Biasanya tantangannya adalah usaha menyesuaikan antara struktur organisasi perusahaan karena dilakukannya perluasan atau penambahan. Nah, yang tadi kan dia melakukan perluasan perusahaan misalnya dengan mendirikan cabang-cabang di daerah-daerah yang lain misalnya. Itu tantangannya. Tantangannya tadi kan diantaranya tentu harus memiliki seorang karyawan yang mampu mengelola aset tadi, aset yang akan diberi apa akan melakukan perluasan perusahaan tadi, perusahaan Honda misalnya. Dia ingin membuka cabang lagi di Sampit, kemudian buka lagi cabang di Pangkalan Bun dan sebagainya. Tentu itu harus ada kebijakan yang baik dari pihak manajemen lah. Bagaimana mengelola aset SDM-nya tadi supaya bisa mengelola cabang-cabang yang ingin di apa, penambahan tadi yang ditambah tadi kan. Dan juga sebaliknya ketika terjadi kebangkrutan misalnya pengurangan kan terjadilah pengurangan. Nah, misalnya cabang-cabang yang asalnya beberapa tahun sebelum pandemi itu mengalami perkembangan pesat, tapi setelah corona misalnya terjadi penurunan, nah tentu banyak yang tutup. Nah, bagaimana mengelolanya itu? Misalnya? Mengelolanya supaya jangan tidak terjadi kebangkrutan yang cukup signifikan misalnya, nah, atau cukup merugikan perusahaan dan karyawan. Nah, itu tantangan restrukturisasi itulah itu berat juga tuh apalagi musim corona ini. Nah, itu tantangan internalnya luar biasa bagi perusahaan dalam menghidupi jalannya perusahaan itu. Karyawan yang istilahnya tuh lah deg-degan atau kutub-kutupan istilahnya tuh lah dipecat kah adalah ya. Nah, istilahnya tuh kan dirumahkan. Nah, padahal namanya tuh dipecat ya istilahnya. Kemudian banyak apa bisnis kecil nah, yang ditemukan di atas tadi yang terdiri dari banyaknya anak perusahaan yang saling memiliki ketergantungan dalam produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan sebagai perwujudan network dalam berbisnis sebagai perusahaan besar. Nah, jadi banyak. Jadi ada kan ketika perusahaan-perusahaan kecil ini cabang-cabang tadi dibentuk, maka tentu ada saling ketergantungan berupa apa? Berupa barang yang dihasilkan tadi kan dalam hal pemasaran, ya kan? Adanya terjadi persaingan gitu kan, sehingga barang itu kan kadang bisa yang dibutuhkan tuh banyak tetapi produksinya kurang. Nah, itu jadi ketergantungan. Bagaimana menyikapi hal itu? Nah, tentu diperlukan manajemen yang baik. Itu tantangan internal tadi. Lanjut nanti ya. Itu baca jadi strategi sumber daya manusia. Nah, bosan ya baca manajemen. Sumber daya manusia itu adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi itu dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam melaksanakan misinya tentu dikelola oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan. Strategi sumber daya manusia itu merupakan faktor yang sangat strategis. Selanjutnya bagaimana MSDM itu mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum atau optimal. Jadi bagaimana strateginya sumber daya manusia itu di dalam ilmu manajemen itu mengatur serta mengurus SDM-nya supaya berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Nah, bagaimana? Nah, oleh karenanya MSDM ini menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan. Nah, jadi strateginya apa? Supaya
apa yang dilaksanakan dan diatur oleh manusia itu dalam kegiatan perusahaan itu tercapai sesuai tujuannya. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Ya, yakni pertama adalah dia harus mengacu kepada pelaksanaan proses fungsi manajemen itu sendiri. Di antaranya adalah pelaksanaan proses perencanaan. Nah, perencanaan baik itu perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Macam itu perencanaan dalam dalam apa menjalankan perusahaan itu memang harus diawali dari sebuah perencanaan. Kayak kita juga kan cita-cita istilahnya lah. Cita-cita ingin jadi apa? Nah, itu kan perencanaan juga. Terkadang sesuai dengan harapan cita-cita kan terkadang pada sesuai. Nah, itu perencanaan dulu. Kemudian setelah direncanakan maka diorganisasikan. Makanya ada sistem organisasinya juga kan. Ada stafnya, ada manajernya. Kemudian staffing. Nah, itu staffing itu kan mengelola sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Misalnya menempatkan karyawan itu sesuai dengan bidangnya atau kompeten. Kemudian memimpin dan mengendalikan. Nah, seorang manajer itu juga harus melaksanakan fungsi yang manajer tadi, fungsi memimpin tadi kan, fungsi apa operasional diantaranya adalah memimpin dan mengendalikan. Apa yang dipimpin itu jelas yang dipimpin adalah jalannya perusahaan, kemudian anak buah juga. Kemudian mengendalikan, apa yang dikendalikan ketika perusahaan itu sedang jalan, misalnya, itu tentu tantangan eksternal dan internal itu yang dikendalikan. Bagaimana menghadapinya agar perusahaan itu atau organisasi itu tetap eksis sesuai tujuan yang diharapkan. Nah, ini berkembang pesat kan biasanya kayak itu. Oleh karena itu, strategi sumber daya manusia itu berkaitan dengan misi, visi, strategi perusahaan, SBU, dan juga strategi fungsional. Nah, itu. Jadi strategi sumber daya manusia itu biasanya berkaitan dengan misi, dengan visi, dan strategi perusahaan. Visinya apa? Ya, visi perusahaan itu kan. Kemudian visinya, nah, itu lihat visinya kan, visinya ingin menjadikan perusahaan ini berkembang go internasional misalnya. Nah, visinya apa supaya mencapai misi tadi. Kemudian strateginya apa? Nah, kan tadi kan strateginya diantaranya strategi perusahaan misalnya membuat karyawannya itu supaya meningkat skill dan kemampuannya. Nah, di antaranya dengan dilaksanakannya pelatihan misalnya kan. Nah, itu strateginya. Kemudian strategi marketingnya bagaimana. Itulah. Nah, jelas setelah bahwa para manajer harus mengaitkan pelaksanaan MSDM itu dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja. Jadi para manajer itu harus mengaitkan pelaksanaan MSDM ini, manajemen sumber daya manusia tadi, manusianya tadi dengan strategi organisasinya. Jadi strategi organisasinya itu harus sinkron dengan MSDM, manajemen sumber daya manusianya. Supaya apa? Supaya dapat mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Jadi ketika antara strategi organisasi dan MSDM tadi terlaksana, tentu ada inovasi dan fleksibilitas yang harus dilaksanakan lah. Misalnya ingin mengembangkan perusahaan itu go internasional, tentu ada inovasi-inovasi terhadap produktivitas barang yang dihasilkan. Kemudian fleksibilitasnya apa? Nah, mampu bersaing secara global tadi kan. Fleksibilitas. Nah. Banyaknya panjang sampai 25 slide lah. Baca aja kan strateginya. Nah, yang strategi SDM diantaranya adalah berkaitan dengan pembentukan budaya perusahaan yang tepat. Kemudian perencanaan SDM. Kemudian mengaudit SDM itu strateginya tuh diantaranya strategi SDM itu berkaitan dengan pembentukan suatu budaya secara tepat. Misalnya membentuk budaya perusahaan itu apa? Disiplin misalnya. Tepat waktu. Nah, itu strategi itu.
Kemudian dia melaksanakan perencanaan SDM. Jadi perencanaan SDM nanti kelompok berapa itu perencanaan. Kemudian mengaudit SDM baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Nah, jumlah dan kuantitatif kualitasnya lah. Serta mencakup pula aktivitas SDM seperti pengadaan SDM, strategi juga tuh, strategi bagaimana pengembangan SDM itu supaya tetap jalan. Nah, itu adalah nah, itu ada beberapa strategi adalah paham lah ya, ini bisa paham ya. Batasnya hanya di offline nyaman menjelaskan apa. Contoh itu nyaman. Batas waktu gitu lah. Nah, jadi perubahan strategi SDM ini harus dilakukan supaya apa? Supaya mampu bersaing secara kompetitif di dalam menghadapi dunia global. Apalagi apa kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 lah. Nah itu. Jadi harus menggunakan strategi SDM yang sesuai dengan inovasi dan fleksibilitas. Setelah nanti baca aja lah, ini hanya sekedar pengantar manajemen sumber daya manusia. Oke, bis. Oke, selesai sudah materinya. Ini singkat aja, jadi nanti Bapak kirim lah. Bisa ada paham mungkin kan nih. Agak susah offline nih lah, menjelaskan lah. Apa istilahnya tuh kaku gitu. Kalau di kelas kan nyaman sambil gaya ya, kalau ada tegang gitu lah. Gaya, kalau dia memasukkan contoh-contoh sambil gaya itu lebih mudah daripada apa yang online ini. Nah, tadi ilmu manajemen sumber daya manusia itu adalah bagian dari ilmu dan seni. Seni mengatur bagaimana SDM itu mampu mengoptimalisasikan sumber daya manusianya supaya efektif dan efisien untuk mencapai apa? Tujuan perusahaan. Nah, itu secara garis besar lah, secara umum. Kenapa kita harus mempelajari MSDM? Tentu MSDM itu diperlukan bagi supaya apa? Supaya mampu mengelola dengan baik ketika kita berada di perusahaan atau organisasi besar. Nah, sebagai seorang manajer nanti manajer kan biasanya mengelola MSDM itu kan manajer pimpinan. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang pimpinan tentu harus ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu manajemen. Di antaranya ilmu manajemen tadi kan fungsinya ada 4. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi lah secara umum gitu. Secara umum tuh fungsinya lah. Kalau yang sudah belajar manajemen itu kan manajemen 1 dan manajemen 2 itulah. Itu ada 4 fungsi dari seorang manajer itu. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi. Itu empat hal itu yang penting dalam menjalankan proses keberlangsungan dari perusahaan yang ia pimpin. Nah, tadilah. Dan MSDM itu tentu berbeda dengan manajemen personalia tadi kan. Nah, kalau MSDM karyawan itu dianggap aset, sedangkan personalia itu dianggap karyawan itu dianggap sebagai faktor produksi. Nah, itu bedanya. Bedanya lah yang membedakan antara MSDM. Kalau dulu lebih banyak menggunakan manajemen personalia atau istilahnya itu HRD lah, HRD itu lah. Hanya ada manajemen HRD itu. Kalau sekarang sudah perusahaan-perusahaan itu beralih kepada MSDM. Karena apa? Karena untuk bersaing secara global itu diperlukan MSDM yang berkualitas dan handal. Penting dikelola. Jadi karyawan itu jadi aset kayak TV-TV itu. Nah, kita lihat kadang presenternya itu kan kadang pindah-pindah ya, Pak. Ada yang dari Metro ke TV One, nah, ada yang dari mana tuh RCTI ke Kompas TV misalnya. Nah itu aset. Kenapa hilang aset yang presenter yang paling bagus misalnya kan pindahnya karena di perusahaan itu dia sudah tidak enak lagi untuk bekerja. Nah, itu kesalahan-kesalahan dalam manajemen personalia itu karena dianggap sebagai faktor produksinya. Tapi kalau manajemen sumber daya manusia atau insan itu dianggap aset, maka dijaga dengan baik supaya jangan kabur istilahnya itulah.
jangan pindah ke perusahaan lain. Nah, itu jaga. Nah, itu yang hal penting yang dapat diambil dari materi kita pada hari inilah. Itu aja dulu dua itu yang penting. Membedakan bagaimana MSDM itu dengan manajemen personalia zaman dahulu lah. Sekarang kalau manajemen SDM itu kita dianggap sebagai aset. Nah, kalau plus sebagian kan tuh AKS kan akuntansi. Nah, nanti ketika belajar bekerja di sebuah perusahaan atau sebagai konsultan akuntansi misalnya, nah itu banyak tuh akuntansi ini ada juga yang konsultannya istilahnya apa eh, kayak advokat tuh lah perkumpulannya lah perkumpulan akuntansi Indonesia ya. Nah itu nanti ada istilahnya tuh kalau bahasa HP itu kan di upgrade harus skillnya kan. Ini karyawan itu harus di upgrade up to date harus istilahnya lah, jangan gaptek. Nah, jadi aset kan, jadi dipelihara secara optimal supaya jangan kabur dari perusahaan itu. Nah, itu pentingnya manajemen personalnya lah. Itu pengantar aja dulu nanti kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga itu yang membahas secara lebih spesifik lagi lah. Berarti gambaran umum aja, gambaran umum. Satu slide ya, sebenarnya satu slide ini panjang mana-mana kisahnya. Cuma karena terbatas waktu kita. Kalau di kelas nyaman, pasti nyaman. Ini terbatas waktu lah. Dua kali masuk sudah, 2 kali 40 sudah kita. Ya, itu yang perlu dipahami adalah pertama fungsinya tadi dua, fungsi manajerial dan fungsi operasional. Kemudian membedakan manajemen sumber daya manusia itu dengan manajemen personalia. Itu kalau ada soal dari UTS itu harus pahami apa yang beda antara MSDM dengan manajemen personalia. Jadi kalau SDM karyawan itu dianggap aset yang berharga, ada nilainya. Jadi harus dipertahankan. Sedangkan personalia karyawan itu dianggap sebagai faktor produksi. Nah, jadi bilanya garing sudah selesai. Nah, kalau cuti hamilnya dianggap mengundurkan diri. Nah, itu dianggap faktor produksinya. Jadi harus ada menggantinya. Nah, beda dengan MSDM, makanya harus ditingkatkan terus skill-skillnya. Harus upgrade terus istilahnya lah. Nah, paham sudah lah. Dah paham lah. Sudah kada paham, kena aja waktu paham. Dah paham. Ini mau kirim kena lah. Itunya dua itu aja dulu yang penting pengertiannya dulu paham sama fungsinya tadi. Yang lainnya tuh kalau jadi baca. Nah itu bang bedanya kalau akuntansi itu memang harus memang lah harus offline sebenarnya. Kalau ini kalau jadi baca akuntansi hitung-hitung tuh nggak paham. Men online nih kayak nggak ini aja. Nah tapi ini kalau kalau kita ini manajemen kau aja dibaca, insya Allah paham aja kayaknya. Nah ini kita foto dulu lah yang ada apa buka dulu fotonya, fotonya kan jangan dibuka jilbabnya lah. Foto. Oke satu yang belum buka buka dulu lah. Tadi absennya sudahlah. Satu, dua, tiga. Oke, bebas. Satu, dua, tiga. Sebelah lagi. Yang belum buka, silahkan dibuka dulu wajahnya. Buka dulu topengnya loh. Buka dulu topengnya. Jilbabnya yang dibuka. Bukan muhrim. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, sudah. Sisa 1 menit lagi. Habis nih. Hilang sendiri. Oke, minggu depan kelompok satu lah, kelompok dua moderator, kelompok tiga penanggap utama di grup WA aja kan kita diskusinya lah. Ini lebih simpel, nyaman berpikirnya itu nah, biar tahu aja lambat berpikir kalau di WA. Jadi jawaban di Google ya lah. Kalau ini terbatas waktu. Jadi terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dunia maya. Silahkan ingin kabur dari dunia maya.
Oke. Kita tutup.